Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program sederhana untuk konversi dari desimal menuju ke biner, oktal, dan heksadesimal. Ini program yang akan kita buat nantinya, jadi ini adalah berupa inputan, lalu ini programnya. Jadi ini nih adalah hasil modulus semua ini. Ini juga hasil modulus, ini hasil modulus. Lalu ini adalah hasil bagi semua. Ini juga hasil bagi, ini hasil bagi. Jadi kalau caranya kita mau convert dari desimal ke biner, itu dengan cara desimal kalau sudah dibagi 2, kalau ke biner ya, dibagi 2 hasilnya segini, ketemu modulusnya segini. Kalau sudah dibagi 2 lagi, modulusnya segini, hasilnya segini, dibagi 2 modulus segini sampai ketemu. Ini juga sama logikanya. Ini hasil akhirnya kayak gini. Oke, kita langsung, oh ya, sebelum itu ini kan 115 dibagi 16 kan hasil modulnya 11. 11 itu nanti kalau di heksadesimal adalah B, jadi 10 itu A, 11 B sampai F ya, sampai 15. Oke, langsung ke codingannya. Jadi ini from convert import all, jadi dari convert ini semua diimport semua. Clear terminal nih buat ngosongin aja, ngosongin CMD ini. Jadi ngosongin gini biar clear. Kalau sudah ini nerima inputan dari desimal bersifat bertipe data integer, lalu kita memanggil dari fungsi ini. Kita akan mengkonvertnya ke heksadesimal dulu. Nih, lari ke sini ya. Jadi ini nanti di bilangan, misalnya kita input tadi 1115 ya. Bilangannya itu 115, kita masuk ke sini. Jadi kita siapin untuk list kosongnya dulu, lalu kita masuk ke perulangan. Input 1115. Jadi nanti ketika masih ketika true, ada kondisi di sini. Kalau desimalnya kurang dari 16, maka dia akan langsung break. Break itu true-nya nanti akan berhenti langsung. Jadi misalnya jika lebih dari 16, maka akan masuk ke list ini, ke perintah ini dan perintah ini. Jadi misalnya kita tadi 1115, kalau sudah dibagi di modulus 16 dulu. So modulus 16-nya ini kan tidak masuk ya, kan lebih 1115 kan lebih dari 16 ya. Jadi masuk ke ini line 34 1115 modulus 16 hasilnya 11. Kalau sudah kita bagi 16 hasilnya 69. Kalau sudah kita masuk ke perulangan lagi. If desimal kurang dari 16, 69 tadi ini kurang dari 16, salah, berarti masuk ke selanjutnya. Desimal modulus 16, jadi 69 di modulus 16 sama dengan 5. Kalau sudah dibagi lagi, math floor ini adalah pembulatan ke bawah, pasti pembulatan ke bawah ya. Desimal dibagi 16. 69 tadi dibagi 16 sama dengan 4. Masuk ke perulangan lagi. Jika desimal kurang dari 16 berhenti. 4. Desimalnya kan 4 nih sekarang. Ya kan, tadi habis dari desimal bagi 16. Isinya 4. Maka akan break. Jadi break dah, berhenti di sini, selesai. Return list heksadesimal. Jadi nanti returnnya itu bentuknya list gitu. List dari nih. Jadi yang bagian sini ini semua nih itu untuk hasil modulus saja. Oke, masuk ke ini. Bisa hasil kita masuk ke biner. Convert dari desimal, pas kita convert ke biner. Logikanya juga sama. Hasil biner kita masuk yang ini ya. Yang area sini nih. Line 11 sampai 18. Jadi biner 115 kalau sudah dibagi 2, di modulus 2 maksud saya, hasilnya itu nanti 1. Kalau sudah dibagi 2 dengan pembulatan pasti ke bawah,
adalah 557 dan seterusnya sampai nanti hasil desimal, hasil pembagiannya itu adalah kurang dari sama dengan 1. Jika hasilnya gitu nanti akan berhenti. Nih, kita lihat yang terakhir ini. Desimalnya tuh udah 1. Artinya nanti masuk ke kondisi ini. Ya. Hasil masuk ke kondisi ini artinya adalah break. Jadi perulangannya tuh berhenti dan selesai. Jadi akan return list biner. Jadi ini nanti nge-return ini ya. 100 nih. Oke, langsung lanjut ke oktal sekarang. Untuk ke oktal masuk yang ini. Kita siapkan list kosong dulu, masuk perulangan lagi, logikanya juga sama. Jika kurang dari 8 maka akan berhenti. Jadi ini kan 1115. Masuk sini kurang dari 8, jelas enggak, karena ini 115 lebih dari 8, maka masuk ke line selanjutnya, modul 8. 1115 di modul 8 itu adalah 3. Harusnya dibagi 2, dibagi 8. 1115 dibagi 8 itu 139. Kalau saya di modulus 8 lagi, masuk ke sini lagi. Karena masih lebih dari 8. Jika saya di modulus 8 itu hasilnya 3. Kalau saya dibagi lagi sama 8 hasilnya 17. Di modulus 8 lagi hasilnya 1. Nah, inilah 17 dibagi 8 hasilnya 2. Masuk ke kondisinya tuh kurang dari 8, karena kok bisa kurang dari 8, karena ini 2 desimalnya saat ini, maka berhenti. Maka ini adalah mengembalikan, nanti returnnya adalah bentuk list dari hasil modulus ini. Jadi itu list kita akan mengembalikan nilainya tuh dari bawah sini ya, jadi nanti bentuk listnya tuh dari bawah 1, 3, 3 gitu. Masuk ke ini. Final hex sama dengan convert hex angka desimal dari angka convert ke huruf untuk hex. Jadi kan tadi kan di modulus kan hasilnya 11. Nah, tapi kan kita harus merubah 11 ini menjadi B. Karena kan heksadesimal, jadi 10 itu A, 11 B, 12 C dan seterusnya sampai F. Maka kita akan merubah ini biar jadi B ini. Caranya kita bahas dari ini kan returnnya tadi kan bentuknya kan itu list. Kita masukkan ke sini. Kita panggil ke convert hex ya, masuk ke sini. Nih, yang ini tuh untuk convert angka. Jadi hex 10A, 11B sampai 15 itu F. Ini untuk menampung itu ya, dari konvertannya ya, yang khusus heksadesimal aja. Tapi lalu kita akan melakukan for i in list hex, jadi setiap i di list hexnya ini, jadi akan mengambil per indeks 0, 1, 2, 3 sampai habis isinya ini. Jika i nya lebih besar sama dengan 10, maka akan menjalankan ini ke else-nya tuh ini ya. Jadi jika lebih dari 10 maka akan memproses yang ini. Jadi angka hex sama dengan hex i. I-nya tuh yang pertama ini ya. Kalau ini hex-nya sama dengan angka hex, jadi ini hanya mengambil indeks kedua sampai habis. Indeks kedua, titik 2 itu indeks kedua sampai habis. Ini hex ini tuh itu ya, apa namanya, built-in dari Python-nya itu sendiri ya. Jadi kalau kita mau convert dari desimal ke hex itu tuh ada built-in-nya sendiri, jadi bisa otomatis gitu. Jadi nggak perlu coding-coding ribet, langsung ini. Kalau ini list, kita masukkan ke list ini ya, ke final ini. Kita bentuk stri, itu yang pertama tadi yang di list ini. Kalau kita sama dengan plus hex-nya sama dengan upper. Upper itu fungsinya untuk membuat menjadi kapital. Ini hasilnya begini. Ini yang pertama 11
sama dengan B. 11 itu apa dari ini? STRI ini sama dengan plus X-nya 1 titik upper. Upper tuh ini B. Harusnya ini kan B kecil. Tapi karena ini ada upper, maka jadi B besar gini. Kalau sudah, else list hex final titik append I. Jadi jika kurang dari 10, maka nanti masuk ke kondisi ini. Nah, karena ini 5 toh. Kalau sudah jadi masuk ke kondisi ini. Jadi itu kurang lebih itu seperti ini. Itu listnya yang list hex ini ya. Itu nah, misalnya gini, 11, 5 ya. Hasil dari list hex ini yang dari hasil dari hexadesimal ini ya. Akan return ini, lalu akan diproses di sini. Jika I for I in list hex berarti for tiap I di list hex ini. Semua ini. Lalu if I lebih dari ini 10, berarti kan masuk ini nih. Yang pertama ini lebih dari 10, oh ya pasti lebih dari 10, maka memproses ini. Kalau ini hex angka hexnya ini, hex ini kan 11. 11 kalau sudah itu di convert ke hex pakai built-in. Kalau ini diambil 2 indeks kedua dan seterusnya sampai habis. Kalau sudah ini masuk ke sini aja sih untuk memperbesar. Nah, ini kan hasil dari itu huruf kecil semua gitu. Nah, biar bagus kita jadiin huruf besar seperti ini. Kalau ini selanjutnya masuk ke perulangan lagi yang 5. Nah, 5 kan tidak mungkin masuk ke sini toh. Karena kan kurang dari 10, maka masuk ke sini langsung di-append kan aja. Nanti kita akan return ini sama ini. Udah masuk ke sini. Nah, tadi kan kita membahasnya itu kan adalah hasil dari untuk membuat ini aja, membuat dari hasil modulusnya aja. Nah, sekarang kita akan menyimpan untuk hasil dari hasil bagi ini semua. Logikanya juga sama sih. Mas nih, hasil bagi sama dengan biner pembagian biner. Kita masuk ke list yang pembagian biner. Nih. Jadi di sini ada function-function yang untuk membuat list yang berisi hasil pembagiannya saja. Jadi kita panggil desimalnya kan tadi 1115. Kalau ini dibuat list kosongnya, kita melakukan perulangan dulu. Desimal math floor desimal bagi 2. Jadi 115 dibagi 2 tapi dengan pembulatan pasti ke bawah. Setelah kita append kan ini dari hasil pembagian ini, di-append, jadi append terus dengan pembagian terus ya. Jadi kalau setelah desimalnya ini bernilai kurang dari 2, jadi kalau nilainya 2 berarti masih bisa, tapi jika kurang dari 2 maka akan break. Nah, setelah ini kita akan return dari ini. Kita akan menyimpan ini dulu, mengembalikan nilai ini dulu, menyimpan ya. Masuk ke oktalnya. Jadi tadi yang barusan kita bahas ini kan akan return ini semua dalam bentuk list ya. Nih. Lalu sekarang akan ke oktal. Oktal nanti kita akan menjalankan yang ini. Logikanya sama kalau ini, sama kayak biner ya. Jadi bedanya dia apa? Dibagi 8 aja. Kalau biner kan dibagi 2. Binary 2, oktal 8, hexa 16. Jadi ini logikanya sama. Jadi desimalnya dimasukin 115. Kalau sudah dibagi 8, nanti kalau sudah di-append dimasukin ke list ini. Kalau sudah hasilnya dibagi 8 lagi, di-append lagi sampai hasilnya itu kurang dari 8, maka akan break dan return ini. Ini juga sama. Pembagian hex ini ya. Tenang kita ini. Bagian hex juga sama. Ini kan bagi 2, bagi 8, ini dibagi 16. Dengan pembulatan ke bawah. Math floor ya. Math floor itu pembulatan ke bawah. Jika ingin pakai math floor itu harus
import math dulu ya. Terus import math. Kalau import OS itu untuk ini. Kembali ke pembagian hex. Logikanya sama, kita masukkan desimalnya dulu 1115. Lalu kita bagi 16, kita append, bagi 16 lagi, di append, balik 16, bagi 16 lagi, di append, sampai desimalnya itu kurang dari 16, maka akan di break. Perulangannya akan diberhentikan, di break, lalu kita akan return hasil dari append-nya ini ya. Nah, setelah semuanya tersimpan, jadi ini sudah tersimpan semua, ini untuk pembagi ya. Hasil baginya aja, hasil pembagiannya saja. Dan ini adalah untuk hasil modulus. Ini untuk pelengkap ya, untuk mengubah aja. Sekarang kita masuk ke sini. Jadi di sini ini kan akan melakukan perulangan terus, ini satu baris, satu baris, satu baris, satu baris, satu baris ya. Nah, yang paling panjang kan ini biner, pasti biner karena pembagiannya 2. Pasti lebih lama habisnya daripada 16 sama 8. Maka dari itu kita akan jadi biner itu sebagai acuan untuk perulangannya. Jadi jika binernya sudah berhenti, maka perulangannya berhenti. Nah, untuk itu maka kita akan melakukan pengecekan. Jadi gini, jika hexadesimalnya belum kosong listnya, maka kita akan mengecek, maka kita akan ngeprint 3 baris ini. Jika hexadesimalnya habis, ini sudah habis misalnya ya, yang di atas ini sudah habis, maka akan mau print yang ini. Tahu bedanya ya? Kalau hexadesimalnya belum habis, print yang ini. Semua satu line ini kayak gini bentuknya. Kalau hexadesimalnya habis, masuk ke sini, printnya ini. Jika oktalnya habis, maka kita akan ngeprint bagian formanya seperti ini aja sampai habis. Nanti setelah binernya habis, maka akan mencetak ini. Jadi dengan untuk mengetahuinya bagaimana hexadesimalnya habis, bagaimana oktalnya habis, bagaimana binernya habis, kita akan menggunakan fungsi isMt. isMt itu di sini. Jadi kita akan melakukan pengecekan terus menerus karena ini kan dalam while, jadi akan terus menerus dicek while isMt final bin sama dengan false. Jadi kita akan manggil ini dulu isMt sebagai acuannya final bin, jadi binary-nya ya. Jadi akan mengulang terus sampai list biner kosong, sampai ininya kosong. Final bin itu apa? Final bin itu ini ya, ini hasil modulus ya. Jadi final bin kan kalau ini misalnya kalau misalnya listnya kosong gini, nanti dia akan returnnya true. Return list sama dengan kosong, apakah listnya itu sama dengan kosong. Jika kosong maka akan returnnya true. Jika misalnya ada isinya gini, maka nanti dia returnnya akan false. Nah, selama ini ada isinya, selama returnnya false, maka while-nya ini, seluruh perulangan while ini ya, akan selalu berjalan. Jadi ini ketiga ini sebagai acuan aja. Jadi ini ada 3 kondisi di sini. Seperti yang aku bilang tadi, jika list bin-nya tidak true dan list oktalnya tidak true dan list hex-nya tidak true, artinya masih terisi semua, maka kita akan mencetak yang ini. Nih, 2, ini mencetak ini ya, satu baris nih, 2, kita mencetak ini semua. Ini line command-nya di sini. Ini semua. Jadi setelah dicetak, maka akan ngepop. Ngepop itu adalah dengan menghilangkan. Jadi pop di pop setelah dicetak, nggak usah di pop. Setelah
di pop, cetak, di pop, cetak, di pop. Itu logikanya. Jadi setelah dicetak ya di pop, jadi biar untuk menghilangkan dari listnya itu. Dan popnya itu bukan pop terakhir, tapi pop indeks yang paling depan. Dan ini mencetaknya paling depan. Nah, jadi setelah dicetak yang indeks paling pertama, indeks pertama itu 0. Maka setelah dicetak, maka akan di pop. Popnya juga ini yang 0, yang paling depan artinya. Nah, setelah ini cetak, ini kan berarti masuk ke kondisi yang pertama ya, yang ini ya. Kondisi yang pertama ini ya. Ini juga cetak, masuk kondisi pertama. Nah, proses ini habis loh nih. Proses ini dicek lagi. Yang apa namanya? List hexnya ini ternyata sudah true. Artinya sudah true, artinya sudah kosong. Maka kita akan masuk ke kondisi kedua, yaitu mencetak yang ini. Masuk ke kondisi yang ini. Jika list not true dan list octal not true dan list hex not true, artinya list hexnya itu kosong, maka kita akan pakai yang ini. Print ini dengan print indeksnya tuh yang ke 0 ya, ini list maksudnya ya. Setelah dicetak satu persatu, maka logikanya juga sama kayak yang ini, di pop juga dihilangkan, setelah cetak dihilangkan, terus menerus. Nah, setelah ini masuk kondisi 2, lalu melakukan perulangan lagi, dan nyata yang ini habis oktalnya. Setelah oktalnya habis, maka masuk ke perulangan yang kondisi yang ketiga, yaitu yang hanya biner. Ini sudah, bisa masuk yang bawah ini, masuk yang biner. Jadi jika list binernya tidak kosong, dan list oktalnya kosong, dan list hexnya kosong, jadi ini returnnya tuh not true, artinya false. Ini returnnya true, ini true. Jadi jika ini ada true, ini false. Maka ini taunya true dan false dari mana? Dari sini ya. Ingat-ingat dari sini, dari melakukan pengecekan ini melalui function yang ini. Dicek terus tiap kali. Jadi tiap selesai perulangan dicek lagi, perulangan, dicek lagi, perulangan, dicek lagi. Jadi akan melakukan pengecekan terus menerus. Nah, jadi ini yang tersisa hanyalah biner ya. Biner, maka akan melakukan perulangan terus sampai habis. Jadi sama aja logikanya nih. Setelah dicetak, lalu aja di pop, cetak, pop, cetak, pop, cetak, pop. Kalau yang ini nih juga, ini tuh untuk hasil bagi itu yang ini. Hasil bagi ini. Jadi itu dia fungsinya yang ini, fungsi yang ini, itu tuh untuk mencetak yang ini. Maaf, ini untuk mencetak yang ini ya. Yang ini hasil bagi. Kalau ini modulusnya ini. Ini kalau yang ini, itu tuh yang ini ya, yang hasil modulus ini, hasil modulus. Yang ini juga, ini hasil mencetak yang modulus ini. Ini juga, ini mencetak yang modulus, hasil modulus. Yang akan menjadi hasil dari konvertan kita. Kalau yang ini, saya ulangi, ini adalah untuk hasil bagi. Ini juga untuk hasil bagi. Jadi menampilkan yang ini, dan lain-lain. Pokoknya yang hasil bagi. Setelah perulangannya ini selesai, sampai binernya habis, ternyata ini satu ini ya. Kalau sudah dicek lagi, hasilnya false. Masuk ke sini hasilnya false ya, yang final bin ini ya. Ternyata false. Ternyata true. True artinya habis. Jadi setelah true, maka kita akan keluar dari perulangan ini. Keluar, lanjut ke sini. Nah, ini tuh untuk mencetak semua bilangannya sih. Ini dari bilangan ini. Bilangan tadi kan di mana ini? Inputannya ini kan 1115. Kita masukkan ke sini. Masuk ke function yang ini.
show all result. Masuk ke sini. Kita akan ubah dari desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke hexa dengan cara yang dari built-in-nya Python ya. Dengan cara ini, biner desimal, nanti akan keluar desimalnya langsung. Ini juga oktal, nanti akan keluar desimalnya langsung. Akan keluar oktalnya langsung. Ini akan keluar heksanya langsung. Nanti akan return dalam bentuk gini ya. Nah, setelah itu, setelah kita return ini hasil ini, kita coba dulu aja deh. Misalnya 1115 ya. Kita jalankan. Nanti ke file convert ya. Nah, bentuknya itu akan gini. Jadi yang binary yang pertama ini bentuknya akan seperti ini. Untuk yang oktal akan bentuknya seperti ini. Hexa bentuknya seperti ini. 0B. B ini artinya biner. O ini artinya oktal. X itu artinya hexa ya. Nah ini kan jika di return ini masih menyimpan ini. Maka kita yang perlu ambil apa? Perlu ambilnya ini toh. Perlu ini. Kita hanya mengambil ini. Kita akan mengambil ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu dengan ini. Print biner ini format, jadi ini yang bagian sini nanti diisi sama ini, sama format ini ya. Nah, tuh. Nah, jadi all result kan hasilnya tadi ini hasil dari all result ya. 0, indeks ke 0. Ini indeks ke 0 berarti apa? Ini indeks ke 0. Indeks ke 0 itu yang pertama kali ya, paling depan. Lalu kita ambil indeks dari yang kedua ini, karakter dari indeks kedua sampai habis. Jadi ini kan 0, 1, 2. 2 sampai habis kita ambil. Masuk ke sini. Dan masuk ke sini, artinya dia masuk ke sini. Lalu lanjut. Ini all result indeks ke 1. Artinya, ini kan 0, ini indeks ke 0 semua ini. Loncat ke indeks ke 1. Indeks ke 1, lalu kita akan mengambil karakter dari indeks kedua sampai habis. Kita ini 0, indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua. Indeks kedua sampai habis. Maka nanti akan mencetak ini. Jadi yang akan mencetak ini kan 2133, maka akan kecetak ke sini. Lanjut ke yang terakhir hexadesimal. Hexadesimal nanti kan keluarnya gini. Indeksnya indeks kedua. Ini 0, 1, 2. Nah ini indeks kedua. Lalu kita akan mencetak indeks kedua dari indeks kedua akan mencetak indeks kedua juga dari karakter ini. 0, 1, 2. 2 sampai habis berarti 45B. Maka ini 45B akan masuk ke sini. Maka jadilah seperti ini. Itu. Oke, sekarang kita cek ya. Kita masukin 1115. Sama ya, kita masukin yang convert. Nih, ya kan sama kan 45B 2133 01 dan sekian dari ini. Ya. Kita buktikan pakai kalkulator. Desimalnya 1115. Diketahui hexnya 45B. 45B bener ya. 45B. Bener ya. Bacanya dari bawah gini ya. 45B. Kalau sudah dari oktalnya juga nih. 2133. 2133. Bacanya juga dari bawah. Biner juga sama.
1 nih ya, mulai dari sini ya. 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1. Sama hasilnya kayak ini juga ya. Nah, jadi ini cara untuk membuat program sederhana untuk konversi dari desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Sekian, terima kasih.